Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Panasonic Angkatan 2022 akan presentasikan tugas BMC. Perkenalkan, nama saya Amira Hanun Alifah dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, saya Anindya Dewi Chandra Ningtyas dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, saya Disya Oktaviani Dwi Gantari dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMC atau biasa disebut dengan bisnis model kanvas, merupakan kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup dan bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Hal ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, menvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup akan lebih maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anindya. Selanjutnya yaitu elemen-elemen dalam bisnis model kanvas atau BMC. Yang pertama yaitu key partners, yang kedua key activities, yang ketiga key resources, yang keempat value proposition, yang kelima customer relationship, yang keenam customer segments, ketujuh channel, kedelapan cost structure, yang kesembilan revenue streams. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Disya. Usaha apa yang ingin dirintis dan dibuat kerangka dalam bisnis model kanvas? Bisnis yang kami pilih ini memiliki target pasar kaum milenial dan saat ini sedang menjamur, yaitu bisnis kafe berkonsep angkringan. Usaha ini bernama Cafe Terserah. Kami sepakat memberi nama Cafe Terserah karena terinspirasi dari para wanita yang mana ketika bepergian dan ditanya ingin makan apa, seringkali menjawab dengan kata terserah. Dan kami merasa nama ini cukup unik. Cafe Terserah memiliki konsep sederhana, cenderung semacam angkringan. Cafe ini pun memiliki menu yang sama seperti angkringan, hanya saja ditambah dengan beberapa menu yang modern seperti kafe-kafe pada umumnya. Harga yang diberikan tentunya bersahabat karena konsepnya sederhana dan target pasar yang mudah dijangkau, seperti anak sekolah, mahasiswa, para remaja yang suka nongkrong, bahkan para orang tua sekalipun bisa berkunjung ke kafe terserah ini. Kemudian dari 9 elemen tersebut, yang pertama yaitu key partners. Tidak mungkin sebuah usaha akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik itu customer maupun pemasok bahan utama. Key partners dalam kerangka bisnis yang akan kami rencanakan, yaitu yang pertama supplier bahan makanan dan minuman, yang kedua supplier package, yang ketiga supplier es batu, yang keempat penyelenggara bazar atau festival. Lalu untuk key activities, ada banyak aktivitas yang harus dilakukan oleh sebuah usaha dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan dalam kompetisi. Aktivitas yang akan dilakukan dalam usaha kami yaitu yang pertama produksi dengan memproduksi makanan dan minuman, yang kedua promosi dengan mempromosikan tempat kami dan juga makanan dan minuman yang ada, kemudian pemasaran kepada konsumen. Yang ketiga yaitu key resource. Dalam key resource, sebuah usaha dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati. Key resource dalam usaha kami diantaranya yaitu lokasi yang strategis, kemudian bahan baku, modal, kemasan, alat-alat, sumber daya manusia, dan akun media sosial. Selanjutnya,
Kemudian yang keempat yaitu value proposition. Pada elemen ini menjelaskan tentang berbagai keunggulan produk atau jasa bisnis serta nilai dari bisnis yang mendatangkan manfaat seperti harga yang terjangkau, pelayanan berkualitas, menu berkualitas dan bercita rasa enak, mempunyai tempat yang nyaman dan akses yang mudah, asri, bersih, dan menarik. Dan yang kelima ada customer relationship yang berisi tentang segmen pelanggan mana yang akan menjadikan target bisnis kita, seperti diskon dan promo di waktu tertentu, menjalin relasi dengan pelanggan, mendorong loyalitas dengan reward, dan aktif di sosial media melalui promosi, postingan, dan interaksi dengan pelanggan. Yang keenam ada customer segments yang berisi tentang pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita, yaitu ada mahasiswa, keluarga, anak sekolah, dan pekerja. Yang selanjutnya, nomor 7, channels. Setiap perusahaan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk mereka kepada customer. Channels merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Sarana yang kita gunakan untuk menyampaikan produk kita adalah menggunakan media sosial atau secara online melalui Instagram, TikTok, Twitter. Yang kedelapan ada cost structure. Cost structure meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Dengan pengelolaan pengeluaran yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. Biaya yang kita keluarkan antara lain biaya untuk bahan baku, biaya sewa tempat, biaya promosi, dan gaji karyawan. Dan yang terakhir ada revenue streams. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis. Keuntungan yang kita dapat berasal dari hasil penjualan sehari-hari dari usaha kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan.